Jadi bagaimana kalau berjauhan? Ya upayakan segala macam bentuk komunikasi bisa jalankan. Salah satu komunikasi yang amazing, ini saya agak sulit untuk menjelaskannya, adalah komunikasi doa. Tapi saya nggak ngerti bagaimana menjelaskannya. Jadi, ya apa ya? Doain anak-anak. Tapi apa hubungannya? Nggak tahu saya. Terus gitu aja. Bapak, ibu pernah dibantah sama putra-putrinya nggak? Kalau sedang menasihati, dibantah. Ya udah ngomong tuh bu, gitu. Pernah dibantah? Pengen agar kalau menasihati dia dibantah? Nasihatilah ketika anak kita sedang tidur. Pasti gak dibantah. Saat ini waktu kebucan bukan? Nah, kami melakukannya. Dan believe or not, telinganya tidak tertutup ketika anak kita tidur. Matanya tertutup, telinganya tidak. Otaknya tidak berhenti ketika dia tidur. Dia akan merekam getaran yang muncul di telinga. Jadi nasihatin aja ketika dia tidur. Perhatikan baik-baik bahwa kok ya dilakoni. Anak kami kalau sedang menghafal Al-Quran menjelang tidur, bacain. Sampai dia tidur pun jangan berhenti, terusin aja. Besok pagi coba dicek bacaannya, mesti nyata. Masuk di sana, jadi tidak berhenti di sana. Tapi kalau ibu ingin menasihati bapak, misalnya pengen bapaknya nggak merokok, matiin. Pastikan betul bukan sekedar merokok tapi sudah tidur. Timbangannya gini, baru gini, nopo kowe. Aku repot kalau begitu. Tapi kalau bapak sudah dinasihatin, bu, gak berubah juga bu, udah tuker aja sampai kaset dangdut. Jadi komunikasi apa yang bisa dilakukan? Sekarang fasilitasnya banyak. Ada apa gitu? Skype atau Webex, IRMCI atau kemudian fasilitas di Telkom yang kami tidak tahu sudah sangat banyak. Itu boleh dioptimalkan. Gadget bapak dan ibu sudah sangat canggih sekarang ini. Kalau kita beli kan selalu bilang, Mas minta yang fiturnya paling lengkap. Kagem nopo tuh bu? Tangguh SMS, telepon. Tapi fiturnya selalu minta yang paling lengkap. Fitur yang lengkap itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang udah makin canggih. Orang juga berlomba-lomba sekarang ini. Sebentar lagi bakal kenceng main WhatsApp bukan? Itu udah keren banget itu. Saya menduga sebentar lagi itu akan melesat pesat sebagai sarana komunikasi. Dan ya monggo ini di mana komunikasi Pak? Nggak bisa tidak, apalagi kalaupun kepepet itu tadi domo. Dan doa apa yang paling didengarkan? Adalah doa orang tua untuk anaknya. Pasti jadi. Dan getarannya itu kuat. Yang semacam. Jangan tanya gimana logikanya, nggak ngerti saya. Yes. Gitu aja. Jadi lebih banyak kami ini ya cariin aja. Mbak Moni kalau pengen dapat dari mana gurunya, tetangga penjenengan yang paling dekat itu Undip. Berapa kali penjenengan mampir ke Undip? Itu kan lahan ilmu, lahan. Perpustakaan Undip, saya pernah masuk ke perpustakaan Undip. Itu perpustakaan yang gede. Jadi nggak usah nyari yang sulit, yang dekat sama kita. Putra putri penjenengan sudah kenal Pak Ate semua belum? Ini ada orang hebat di sini. Kalau putra putri penjenengan pengen jadi orang hebat, kan dekatkan pada orang. Lah penjenengan dekat sama orang hebat, ke putra putri nggak dideketin. Emang toh? Di mana? Jadi kita tuh sering nggak konsisten dengan kita. Saya pengen anak-anak saya hebat. Iya. Saya pengen anak-anak saya dekat sama orang hebat. Iya. Penjenengan punya orang hebat di dekatnya. Dideketin banget. Lari. Saya kasih tipsnya Pak. Bionya. Jadi itu makanya kalau saya bilang bahwa kemanapun kami pergi
pergi, anak-anak akan ikut. Kali ini Ara nggak ikut karena Ara sedang ada tes. Sama dengan ketika kami berangkat hari Sabtu yang lalu, Ara juga sedang tes. Jadi dia nggak ikut. Tapi sebisa mungkin sekarang selalu ikut. Karena apa? Kami ketemu sama orang hebat. Kami ingin anak-anak kami hebat. Kalau tadi Bapak dan Ibu melihat bahwa 2025 diprediksi oleh Kementerian Perekonomian kita bahwa kita akan masuk dalam 5 besar dunia. Saya sendiri tidak terlalu optimis dengan itu. Tapi hampir semua pemerintah dunia, lembaga analisis dunia, entah itu Goldman Sachs atau JP Morgan, saksi maupun siapapun, bilang bahwa tahun 2050 PDB Indonesia akan masuk dalam 10 besar. Persoalannya begini, putra putri kita ada di mana? Putra putri negara kita memang mungkin makmur. Putra putri kita perlu menyiapkan sekian tahun depan. Maka kalau Bapak lihat, ide saya adalah Dodi 2020. Saya ikut Mahathir Muhammad, Vision 2020. Saya akan siapkan tahun 2020. Tahun 2020, anak pertama saya kan sudah berusia 24 tahun. Anak kedua saya kan sudah berusia 23 tahun. Dan pada usia itu mereka sudah masuk ke dalam peringkat bisnis internasional dan percaturan paling tidak nasional. Tapi dataran seperti itu. Usia itu, kenapa demikian? Oda Nobunaga, pemersatu Jepang saat itu, sudah mulai memasuki ketika usia 19 tahun. Dan karena kami tanamkan seperti itu, jalannya itu kayak ditoto sama Yang Maha Kuasa. Karena kita melihat itu. Ketika kita melihat itu, maka fasilitasnya disiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah tanggal 3 Desember nanti, Enes sudah akan menjadi salah seorang pembicara di Indonesian Professional Association di Singapura. Tadi baru saja ketemu ketika kami ngobrol itu, Enes tanggal jam 4 kan baru ketemu dengan ketua IPA-nya. Dan pada saat itu setelah selesai ngobrol dia bilang, lu mesti cerita nanti di IPA ya, tanggal 3 Desember. Insya Allah nanti akan ada bicara di sana. Dan kami senang. Jadi sepertinya termoto. Sepertinya kok koyone enjoy ya. Yo digawe lah. Tapi ya. Jadi it's nice to do what we love. Asik banget kalau kita mengerjakan apa yang kita sukai. But the secret of life is to love what we do. Tapi rahasia hidup adalah bagaimana kita bisa mencintai apa yang kita kerjakan saat ini. Mungkin saat ini ya untuk kepepet mesti kerja di Telkom aja, kerja dalam begini, tak geleme ngono ya jadi pemilik investasinya Telkom aja. Pengennya gitu aja, lakoni sih. Love what we do. But at the end, endingnya Bapak Ibu harus menyiapkan we will do what we love. Tahun segini kita akan mengerjakan apa yang kita sukai. Yang kita tidak sukai kita akan kerjakan. Jadi kalian tuh kalau pensiun nunggu wis tumu-tumu orang iso piknik dan main ski lagi. Soalnya lututnya sudah gemeter, ademen. Pastikan ketika Bapak dan Ibu pensiun, Bapak dan Ibu masih bisa main ski, masih bisa naik gunung, masih bisa backpackeran, gagah. Dan kalau masuk ke universitas, angger momentum isi lirik.